Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap. Negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti dengan terjadinya resesi dunia diprediksi terjadi tahun depan. Joko Widodo menyebut awal 2023 diperkirakan dunia sudah memasuki situasi resesi global. Ancaman resesi pada tahun 2023 membuat masyarakat semakin dipaksa untuk menyadari betapa pentingnya memanajemen keuangan. Pemerintah menyarankan beberapa cara untuk menghadapi resesi. Salah satunya itu dengan berinvestasi. Dengan berinvestasi diharapkan kita sebagai masyarakat mendapatkan keuntungan atau penambahan penghasilan dari dana atau uang yang kita investasikan. Terdapat banyak jenis investasi yang beredar, seperti investasi tanah, investasi properti, investasi emas, atau yang akan kita bahas tentang investasi di pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Singkatnya, pasar modal bisa kita analogikan sebagai pasar tradisional, yang dimana pasar tradisional menjadi pusat pembelanjaan atau pusat berkumpulnya aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, begitupun dengan pasar modal, yang dimana adalah menjadi tempat berkumpulnya atau tempat bertransaksinya aktivitas jual beli seperti penjual instrumen investasi atau perusahaan ataupun investor selaku pembeli yang ingin membeli instrumen investasi tersebut. Ya, berbicara tentang aktivitas jual beli, tentunya ada produk yang diperjualbelikan. Di pasar modal sendiri setidaknya ada 3 yang akan kita bahas pada produk yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang pertama ada saham. Mungkin teman-teman agak sedikit familiar atau bahkan mungkin sering mendengar kata saham. Dan hal itu didukung oleh situs resmi Bursa Efek Indonesia. Saham merupakan salah satu produk instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham dapat didefinisikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan menyatakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan ataupun klaim atas aset perusahaan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Selain itu, obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Yang ketiga ada reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya, tadi sempat disebutkan tentang manajer investasi. Apa itu manajer investasi? Manajer investasi adalah salah satu pelaku yang ada di pasar modal yang bertugas mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada emiten atau dalam tanda kutip perusahaan. Adalah suatu lembaga yang sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Emiten di sini kita bisa analogikan sebagai penjual yang menjual barang dagangannya. Ya, berbicara tentang penjual, pastinya adanya pembeli. Pembeli di pasar modal disebut sebagai investor atau pemilik modal, yang dimana investor di sini adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek di pasar modal. Selanjutnya ada pengawas pasar modal. Di Indonesia sendiri, pengawas pasar modal adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang berwenang dalam memproduksi, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kebijakan mengenai kegiatan transaksi keuangan di pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada penyelenggara pasar modal. Penyelenggara pasar modal merupakan lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Di Indonesia, penyelenggara pasar modal yaitu Menteri Keuangan.
Selanjutnya ada pialang atau broker, merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Kesimpulannya, di pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para emiten dan juga investor yang melakukan kegiatan jual beli investasi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat baik bagi emiten yang mendapatkan dana dari investor dan juga investor yang mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Bagaimana? Tertarik untuk berinvestasi di pasar modal? Ya, mungkin sekian untuk video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, atau teman-teman setidaknya bisa mengetahui sedikit tentang apa itu pasar modal. Saya pamit undur diri, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa.